Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi ya di channel saya, channel Endang Jaya Putra, dakwah Islam pencerahan. Ya seperti biasa sobat-sobat ya, setiap Ahad pagi saya rutin berolahraga sobat-sobat, karena Allah lebih mencintai umatnya yang kuat. Tentu saja selain kuat imannya, kemauannya juga kuat ya, fisiknya juga kuat ya, dan mampu berjihad di medan perang sobat-sobat ya. Sekarang jumlah dari putaran jogging saya sobat-sobat sudah bonus 1 putaran ya. Biasanya saya kan 20 putaran, tapi tadi saya tambah 1 menjadi 21 putaran. Saya mentargetkan mungkin 2 minggu yang akan datang menjadi 25 putaran sobat-sobat ya. Ya sobat-sobat ya, kali ini saya ingin membahas ya, kembali membahas surat An-Nisa ayat 59. Sebenarnya ini solusi atau kunci dari perdebatan ya, silang pendapat dari berbagai pemahaman. Karena surat ini adalah rujukan utama dan terakhir ya, yang harus digunakan oleh umat Islam untuk menyelesaikan ya perbedaan pendapat. Nah, maka di surat tersebut ya, setelah Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman ya, bahwa berimanlah kepada Allah, kepada Rasul ya, dan ulil amri ya, pemimpin atau yang mengurusi keperluan umat Islam ya. Ini kalau dalam agama kita disebut para ulama. Akan tetapi Allah menyatakan, jika kamu berbeda pendapat tentang satu masalah ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman ya kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini jelas ya, ternyata muara terakhir dari seluruh perselisihan pendapat ya. Saya duduk ke tribun saja sobat-sobat ya. Saya ingin di sini sobat-sobat ya. Surat An-Nisa, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini adalah solusi dari setiap perdebatan ya, perselisihan, perbedaan pendapat di dalam agama kita. Ada salah satu komentator ya yang berkomen di channel saya, katanya berbeda tafsir, kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari komennya sobat-sobat. Tetapi sebenarnya ya, yang berbeda itu ya, tafsir yang berbeda adalah pada kata ulil amri ya. Ada yang menyatakan ulama ya, imam yang maksum dan sebagainya. Tapi intinya adalah orang-orang yang diikuti. Dalam agama kita bisa saja dia seorang ulama, seorang kiai, ustadz ya, habib atau gus. Itu yang mereka ikuti ya. Tetapi sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat ya, yaitu selama dia menyuruh kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi. Nah jadi ya, itu adalah batasannya. Nah sekarang mari kita masuk kepada yang beberapa
ya hari yang lalu saya sudah upload konten saya mengenai ya tidak bermanfaatnya ya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengingkari, tidak sampai kata Imam Syafi'i. Dan yang mengherankan sobat-sobat ya, Imam Syafi'i ini kan yang mereka ikuti, ya, yang mereka ikuti menjadi mazhab mereka. Tapi aneh bin ajaib, ketika ya Imam Syafi'i mengingkari amalan yang mereka lakukan, contohnya kirim ya pahala bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i mengingkari, mereka tidak mau ikut dengan Imam Syafi'i, malah mencari sandaran kepada ulama yang lain, mazhab yang lain. Jadi apa pengakuan mereka bermazhab Imam Syafi'i? Baiklah, kita kembali menukik kepada perbedaan. Ya memang ada perbedaan ulama ya, ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak sampai. Tetapi lagi-lagi ya kita tengok kembali Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Di situ sudah saya tayangkan ya teks tulisan Arabnya, dan saya tadi sudah menjelaskan artinya. Nah, jadi perbedaan pendapat di masalah ini, di masalah sampai tidaknya ya kiriman pahala bacaan Al-Quran, ya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi. Adakah Allah memerintahkan kirim-kirim bacaan pahala? Ternyata tidak ada satupun. Adakah Nabi pernah melakukan? Ya, ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, kemudian Nabi mengundang orang mengadakan acara kumpul-kumpul yang sekarang ya sering dilakukan. Kemudian ada acara kirim-kirim pahala bacaan Al-Quran. Adakah? Ternyata tidak ada. Jadi, ya kesimpulannya ya tidak sampai. Ya, kita tinggalkan perbedaan ulama itu yang mengatakan sampai dan tidak sampai. Bukannya berarti kita boleh mengikuti salah satu pendapat mereka. Ya, mungkin kalau sebelum kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah Nabi bisa saja seperti itu. Akan tetapi kalau sudah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ternyata Al-Quran dan Sunnah Nabi juga tidak menginfokan tentang amalan tersebut. Ya artinya ya kita ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita tinggalkan ulama siapapun. Karena setiap perbedaan pendapat pasti ada yang salah dan benar. Tidak mungkin salah keduanya, tidak mungkin benar keduanya. Cuma ya hilaf di kalangan ulama itu adalah hasil istihad mereka. Mereka tidak berdosa. Mereka kalau istihadnya salah, ini garis bawahi, istihadnya salah. Artinya ada istihad yang salah. Ya. Nah, mereka mendapat satu pahala. Tapi kalau istihadnya benar, mendapat 2 pahala. Jadi ulama tidak berdosa. Ya, karena mereka ya dengan keterbatasan ya info, ya mungkin ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada mereka. Nah, jadi kembali ya, kalau kita pahami ya surat An-Nisa 59 ini, insya Allah seluruh perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam tidak akan terjadi. Kenapa terjadi perpecahan, perselisihan, silang pendapat seperti yang terjadi sekarang? Karena ada pihak-pihak yang ngotot, yang bertahan ya pada pendapat ulamanya saja, padahal ya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini ya memberikan pencerahan
ya. Uh, Nasrum minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.